Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pratnya Nadif dengan NIM 21538144045. Di sini saya akan mereview sebuah paper yaitu dari jurnal Energy tahun 2017 yang ditulis oleh Jaewon Suh, Seung Chul Hwang, dan Gil So Jang dari Korea University. Judul papernya adalah Development of a Transmission and Distribution Integrated Monitoring and Analysis System for High Distributed Generation Penetration. Atau dalam bahasa Indonesia, kurang lebih artinya pengembangan sistem pemantauan dan analisis terintegrasi transmisi dan distribusi untuk penetrasi distributed generation yang tinggi. Oke, kita langsung saja ke pembahasannya. Dalam sistem tenaga listrik konvensional, analisis jaringan transmisi dan distribusi selama ini dilakukan secara terpisah. Hal ini dianggap cukup karena pada sistem lama, pengaruh jaringan distribusi terhadap transmisi itu sangat kecil, sehingga analisis terpisah tidak menimbulkan masalah akurasi yang berarti. Namun, situasi ini mulai berubah seiring meningkatnya penggunaan distributed generation atau DG, yaitu pembangkit listrik skala kecil yang tersebar di jaringan distribusi. Contohnya adalah panel surya fotovoltaik, turbin angin, pembangkit mikro, hidro, hingga sistem penyimpanan energi. Di Korea Selatan sendiri, pemerintah menargetkan 12,5% dari total listrik nasional yang dipasok oleh DG pada tahun 2029. Dan nyatanya, masalah sudah muncul lebih cepat dari yang diperkirakan, khususnya itu di wilayah barat daya Korea, yang mengalami fenomena reverse power flow dan voltage violation pada saat beban rendah dengan penetrasi DG yang tinggi. Apa itu reverse power flow? Eh, Reverse power flow itu adalah arus listrik yang seharusnya mengalir dari gardu induk ke konsumen, justru berbalik arah karena uh, distributed generation itu menghasilkan daya yang melebihi kebutuhan lokal. Ini mengganggu perangkat proteksi yang dirancang hanya untuk satu arah aliran daya saja. Selain itu, DG juga dapat mempengaruhi profil tegangan di seluruh feeder, yang menyebabkan kompensasi yang berlebihan atau kurang pada pelangkat load tap changer LTC di gardu induk. Nah, inilah alasan mengapa para peneliti ini merasa perlu membangun sebuah sistem terintegrasi yang mampu memantau dan menganalisis transmisi dan distribusi secara bersamaan. Paper ini memperkenalkan sistem bernama Transmission and Distribution Integrated Monitoring and Analysis System. Sistem ini mengintegrasikan dua sumber data utama. Yang pertama adalah data dari sistem transmisi yang dikumpulkan melalui SCADA atau Supervisory Control and Data Acquisition. Di Korea, data ini dikelola oleh Capco melalui Substation Operating Management System atau SOMAS yang merekam data setiap 30 detik yang mencakup transformator utama, saluran transformasi, saluran transmisi, dan pemutus rangkaian. Yang kedua, data dari sistem distribusi yang dikumpulkan adalah melalui DAS, yaitu Distribution Automation System. DAS memantau kondisi operasional sistem yang distribusinya itu secara real time dengan data dari setiap feeder remote terminal unit yang dikirim ke server pusat. Karena DAS mampu mengambil data dalam hitungan detik, tetapi SOMAS itu bekerjanya itu per 30 detik. Sistem terintegrasi ini menyelaraskan keduanya dengan menghasilkan data gabungan setiap 30 detik. Setiap 30 detik. Karena DAS mampu mengambil data dalam hitungan detik, tetapi SOMAS bekerja per 30 detik, sistem terintegrasi ini menyelaraskan keduanya dengan menghasilkan data gabungan setiap 30 detik. Satu hal teknis yang menarik, yaitu adalah DAS sebenarnya menerima data per fase dari saluran distribusi. Namun, karena masalah kendalaan data akibat banyaknya transposisi pada saluran distribusi, sistem ini mengubah data tiga fase menjadi data tiga fase seimbang yang menggunakan rata-rata aritmatika.
Sistem ini tersedia dalam dua versi, yaitu ada versi standalone yang diinstal di komputer lokal menggunakan file data yang diekstrak dari DAS dan SOMAS. Dan dua, itu dia ada versi networknya, yaitu dia adalah server terintegrasi mengakses data secara otomatis sehingga setiap PC dalam jaringan Capture dapat mengakses sistem ini tanpa instalasi software tambahan. Oke, sekarang kita bahas saja apa yang dilakukan oleh sistem ini. Ada beberapa fungsi utama yang ditawarkan. Fungsi yang pertama itu adalah akuisisi dan konvergensi data terintegrasi, yaitu sistem secara otomatis menghubungkan data dari SCADA dan DAS pada titik koneksi antara jaringan distribusi dan transmisi. Program konversi data akan memiliki sistem tenaga yang akan dianalisis, lalu melakukan data merging dari sistem distribusi yang dipilih. Ini adalah fondasi dari seluruh fungsi analisis yang ada. Ini adalah matriksnya. Dia dari inisialisasi data, terus dia mendeteksi kesalahan, terus dia memasukkan loop, yaitu definisi matriks penguatan, kalkulasi covariance, kalkulasi tegangan, terus masuk ke konversi data transmisi distribusi. Dia ada fungsi kedua, yaitu adalah analisis aliran daya atau power flow. Operator dapat memilih antara dua metode, Gauss Seidel atau Newton-Raphson. Nah, ini pasti sudah familiar bagi yang sudah belajar metode numerik. Untuk analisis gangguan sistem, mengasumsikan gangguan tiga fase seimbang, karena kondisi ini menghasilkan arus hubung singkat maksimum yang penting untuk perencanaan proteksi. Selain itu, sistem juga mampu menganalisis kontribusi arus gangguan dari DG di jaringan distribusi terhadap sistem transmisi, dan juga informasi sudut fase pada kedua ujung switch distribusi yang membantu operator menentukan kapan switch bisa dioperasikan dengan aman. Selain itu, sistem juga mampu menganalisis kontribusi gangguan dari DC, DG di jaringan distribusi terhadap sistem transmisi. Oh, maaf, maaf. Kita lanjut ke berikutnya. Yang ada fungsi keempat, yaitu input screen evaluasi awal koneksi DG otomatis. Terus fungsi ketiga, yaitu evaluasi awal koneksi DG atau preliminary evaluation. Ini adalah fungsi utama dan paling penting dari sistem ini. Sebelum DG baru dipasang, operator perlu mengevaluasi dampaknya terhadap sistem. Pada sistem konvensional, evaluasi ini dilakukan secara manual dan hanya mempertimbangkan efek DG pada saluran distribusi tempatnya terhubung saja. Efek terhadap sistem transmisi dan distribusi lain itu diabaikan. Dalam sistem integrasi ini, proses evaluasi dilakukan secara otomatis menggunakan data real-time dengan mempertimbangkan yang pertama, fluktuasi tegangan di substation, yaitu jika total kapasitas DG melebihi 15% dari kapasitas transformator utama, sistem otomatis mengevaluasi fluktuasi tegangan ini. Tegangan pada titik regulasi dihitung menggunakan metode line drop compensation atau LDC, yaitu di mana itu volt regulasi sama dengan Vs kurang delta F, di mana delta F merupakan deviasi tegangan akibat arus transformator yang telah dikurangi kontribusi seluruh DG yang terhubung. Yang kedua, itu ada yang selanjutnya adalah kapasitas hubung singkat atau short circuit capacity. Sistem mengecek apakah penambahan DG baru akan menyebabkan arus gangguan melebihi batas atau melebihi batas regulasi. Ketiga, itu ada potensi pelanggaran regulasi tegangan dan kapasitas, yaitu sistem memberikan peringatan otomatis kepada operator jika diprediksi terjadi pelanggaran.
Hasilnya itu jauh lebih akurat karena mencakup seluruh sistem tenaga, bukan hanya satu feeder saja. Ada fungsi keempat, yaitu penentuan area of vulnerability atau daerah yang rawan atau voltage site. Voltage surge atau penurunan tegangan sesaat adalah salah satu masalah kualitas daya yang paling serius karena dapat merusak peralatan sensitif. Dalam analisis terpisah, gangguan di jaringan distribusi tidak bisa diperhitungkan dalam analisis daerah rawan di dalam transmisi. Sistem terintegrasi ini mampu menentukan area of vulnerability untuk voltage seg di seluruh sistem, baik transmisi maupun distribusi, yaitu menggunakan metode interpolasi Lagrange order 2. Ini sangat relevan di sistem dengan DG tinggi karena gangguan di distribusi kini bisa menjalar ke sistem transmisi. Oke, kita masuk ke studi kasusnya. Paper ini memvalidasi sistem dengan studi kasus menggunakan data praktis dari Provinsi Jeolnam-do, Korea Selatan, salah satu wilayah dengan penetrasi DG tertinggi di Korea. Hasil studi kasus menunjukkan bahwa sistem terintegrasi berhasil mendeteksi potensi pelanggaran yang tidak terdeteksi dalam analisis terpisah. Evaluasi awal koneksi DG yang dilakukan secara otomatis terbukti lebih akurat dan efisien dibandingkan metode manual konvensional. Dampak DG pada sistem transmisi dan distribusi tetangga dapat teridentifikasi dengan jelas, sesuatu yang mustahil dilakukan dengan sistem analisis terpisah. Di sini voltage drop-nya, kalau ada wilayah DG dan with DG. Kita bisa nampak dari sini bahwa di arah Hwasun yang dengan DG, tegangannya itu tetap stabil dan aman saat DG disambungkan ke feeder lokal. Di area South Gwangju yang tanpa DJ, itu mengalami masalah tegangan yang parah. Analisis terpisah gagal memprediksi reaksi berantai lintas gardu ini, namun berhasil dicegah oleh sistem terintegrasi. Hmm? Ada penambahan digi secara masif mengubah sudut fase lintas gardu yang menghalangi manuver penutupan normally open switches antara feeder. Kalau tanpa sudut, dia beda sudutnya itu 0,37 derajat. Sedangkan kalau skenario penambahan 30 megawatt DG, itu beda sudutnya itu 1,56 derajat. Yang fasenya yang melebihi batas aman. Terus kita kelebihan dan keterbatasannya dari sebuah sistem ini. Mari kita evaluasikan. Pertama kelebihannya yaitu pendekatan integrasi yang diusung paper ini sangat relevan dan forward looking. Yaitu sering transisi energi KBT secara global, masalah penetrasi DG tinggi akan dialami oleh banyak negara termasuk Indonesia. Kedua, sistem ini berbasis data real time dan infrastruktur yang sudah ada yaitu SCADA dan DAS sehingga tidak memerlukan pembangunan infrastruktur sensor baru dari nol. Selanjutnya, proses evaluasi DG yang sebelumnya dilakukan secara manual kini diotomatisasi. Ini menghemat waktu dan meminimalkan human error. Tapi di sini juga ada keterbatasan dari paper ini. Pertama, paper ini tidak membahas skenario kondisi yang tidak seimbang, unbalanced condition, secara mendalam. Data tiga fase di rata-rata menjadi kondisi seimbang, yang bisa menjadi kelemahan di sistem distribusi nyata yang inherently tidak seimbang. Selanjutnya, studi kasus hanya menggunakan data dari satu wilayah di Korea.
validasi pada sistem dengan karakteristik itu berbeda. Misalnya topologi sistem berbeda atau mix data yang berbeda belum dilakukan. Ketiga, aspek keamanan cyber sistem jaringan network version tidak dibahas, padahal ini krusial untuk infrastruktur kritis seperti jaringan listrik. Kesimpulan yang kita dapat yaitu adalah paper ini memberikan kontribusi yang signifikan dalam pengembangan sistem operasi jaringan listrik modern yang siap menghadapi tegangan penetrasi DG tinggi. Konsep integrasi transmisi distribusi yang diusulkan sangat relevan untuk diadaptasi di negara-negara yang sedang agresif mengembangkan energi yang terbarukan. Itu termasuk Indonesia yang tengah mendorong target energi yang baru masyarakat nasional. Paper ini juga mengingatkan bahwa di era smart grid, batas antara jaringan transmisi dan distribusi semakin kabur, dan pendekatan sistem tenaga yang holistik bukan lagi pilihan, melainkan keharusan. Mungkin itu saja dari saya. Saya minta maaf kalau ada salah kata. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.